Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bersabar Belajar Saham Bareng. Video kali ini saya akan belajar untuk menganalisis kita secara teknikal dan juga fundamental salah satu saham pilihan minggu ini, yaitu saham BBKP atau Bank Bukopin, gitu ya. Nah, kita akan coba untuk melihat histori harga sahamnya secara teknikal dan juga yang lainnya, sehingga kita bisa mencoba untuk melihat gitu ya peluang investasi di Bank Bukopin ini ya. Oke, kita langsung saja untuk melihat secara teknikal terlebih dahulu. Baik, ini adalah saham pergerakan harga saham Bank Bukopin dengan kode emiten BBKP. Selama minggu kemarin kita bisa melihat di sini posisinya untuk Bank Bukopin mengalami penurunan harga gitu ya selama 5 hari terakhir, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, yang tadinya di posisi di 19 Maret itu close di 520, kemudian pas hari Senin langsung turun dengan close di harga 505. Nah, di sini kita bisa melihat hari Senin langsung turun menembus support gitu ya. Kalau misalnya kita melihat sampai pergerakan saham di hari Jumat kemarin terjadi penguatan ya dari 472 menguat close di 488 gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita melihat candlesticknya seperti ini dengan posisi open yang sama dengan close di hari sebelumnya, ada peluang bahwa Bank Bukopin ini akan mengalami penguatan di hari Senin gitu ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu secara teknikalnya. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini bahwa selama 5 hari terakhir harga Bank Bukopin ini kesulitan menembus di EMA 9 gitu ya, yang kita tahu bahwa sebelum harga penutupan suatu saham itu belum berhasil menembus EMA 9, maka peluang untuk harga tersebut untuk naik itu masih kurang gitu ya peluangnya. Nah, sehingga di sini kita masih bisa melihat bahwa pergerakan saham akan dites terlebih dahulu di EMA 9. Kalau misalkan nanti hari Senin bisa naik gitu ya, menembus EMA 9, maka ada kemungkinan Bank Bukopin ini akan mengalami uptrend. Nah, yang menarik di sini bahwa harga Bank Bukopin ini, harga sahamnya di 2 hari terakhir, di hari Kamis dan di hari Jumat, itu berusaha untuk menembus di EMA 100 gitu ya, tapi tertahan 2 kali gitu. Tertahan 2 kali, tertahan 2 hari, dan di hari terakhir EMA 100 ini berhasil menjadi support gitu ya untuk Bank Bukopin ya. Nah, sehingga kita akan melihat apakah harga saham Bank Bukopin bisa menembus di EMA 9 gitu ya untuk meneruskan tren harga naiknya seperti itu. Oke, nah sedangkan kalau misalnya kita melihat dari Fibonacci sendiri, Fibonacci retracement, bahwa harga saham Bank Bukopin ini sebetulnya sudah berada di dekat persentase 161,8% yang biasanya merupakan nilai-nilai maksimum gitu ya untuk penurunan ataupun peningkatan seperti itu. Nah, sehingga ada peluang bahwa untuk harga Bank Bukopin ini berhasil nanti pas minggu depan itu akan bisa mengalami rebound gitu ya, atau mulai naik gitu harga sahamnya seperti itu. Nah, akan tetapi buruk-buruknya kalau misalkan ternyata harga sahamnya tembus gitu ya di bawah support yang ini nih, support yang kuat berikutnya, yaitu di 460. Nah, berarti ada kecenderungan Bank Bukopin harganya akan cenderung turun lagi gitu ya, alih-alih berharap harga sahamnya itu mulai naik gitu. Nah,
Kemudian kalau misalnya kita lihat dari MACD-nya gitu ya, MACD-nya kita bisa melihat di sini sepertinya cenderung masih mengalami tren penurunan gitu ya, tapi kita tidak tahu gitu apakah kedepannya itu akan tetap turun atau naik, kita belum tahu. Karena kalau misalnya kita melihat stokastiknya sendiri, ini sebetulnya sudah oversold gitu ya, sudah berada di posisi di bawah 20%, sehingga ada harapan eh, tren penurunannya itu berhenti gitu ya, berhenti di area sekitar sini, kalau kita melihat stokastiknya seperti itu. Begitu pula kalau misalnya kita melihat RSI-nya, baik RSI 10 maupun RSI 20 itu sudah mencapai titik minimumnya di kisaran 30 ya. RSI 10-nya sudah di bawah 30, sedangkan untuk RSI 20-nya mendekati 30, yang artinya mungkin masih ada kemungkinan harganya tren turun terlebih dahulu gitu ya. Tapi kita tidak tahu turunnya akan seberapa besar, gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak terlalu jauh gitu ya tingkat penurunannya. Nah, jadi harapannya sih ada kemungkinan dalam jangka pendek, harapannya itu harga bambu kopen ini mulai rebound ya, mulai naik seperti itu. Apalagi kita mengingat di sini kalau kita lihat di harga 460 itu merupakan support yang cukup kuat seperti itu. Oke, itu secara teknikal ya. Sekarang kita akan mencoba kita lihat dulu bandar sebelum kita masuk ke fundamental. Kita akan lihat bandar terlebih dahulu. Nah, nah di sini untuk bandar sendiri dalam satu minggu terakhir kita bisa melihat untuk asing gitu ya. Untuk asing sendiri sudah masuk sekitar 17,9 miliar dananya masuk ya dalam seminggu kemarin. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita coba tarik ke seminggu ke belakang lagi atau 2 minggu ke belakang, dana yang sudah masuk ke BBKP ini itu sebesar 130 miliar gitu. Artinya sebetulnya dalam 2 minggu terakhir, meskipun harga terjadi penurunan, tapi asing tetap masuk. Gitu. Nah, sehingga harapannya sih kalau misalkan asing terus masuk, berarti dalam jangka waktu dekat harga saham BBKP ini akan naik gitu ya. At least harganya akan berada di sini nih, di kisaran segini minimal gitu ya, minimal. Kisaran harga di 2 minggu terakhir seperti itu. Nah, harapannya sih seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat secara fundamental, kita bisa melihat di sini sebetulnya untuk saham ini kita bisa melihat dari tahun 2014 sampai 2017 itu terus mengalami penurunan seperti itu. Kemudian di tahun 2017 ada stock split sehingga harganya juga menjadi turun gitu ya. Yang kemudian tahun 2019 turun lagi dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga lebih dari 100% seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengincar valuasi bambu kopen ini dalam jangka panjang, sepertinya investasi di bambu kopen ini tidak terlalu bagus gitu ya, mengingat histori harga sahamnya sendiri. Nah, kita akan lihat dari cash. Kalau dari cashnya sendiri, kita juga bisa melihat di sini terjadi penurunan dari tahun 2014 sampai 2017 ya. Dari 1023 miliar atau 1 triliun itu turun sampai 678 miliar gitu di tahun 2017. Nah, akan tetapi di tahun 2018 mulai naik lagi gitu ya sampai ke 2019. Tapi pada tahun 2020 mulai turun lagi. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini alur kasnya juga sebetulnya bisa kita katakan tidak stabil seperti itu ya. Nah, untuk kalau misalnya kita ada dari net profitnya pun, dari net profit juga sama gitu ya, ada fluktuasi. 2014 naik, 2015 kemudian turun lagi ke 2016, di tahun 2016 turun lagi.
turun, naik, nah sehingga bahkan di 2020 mengalami kerugian seperti itu ya Bang Bukopin. Nah sehingga kalau misalnya kita melihat di sini, tidak perlu saya mencoba untuk melanjutkan ke eh, yang lain gitu ya, indikator yang lain atau parameter yang lain, karena melihat dari case-nya sendiri dan juga pendapatan, kemudian juga harga sahamnya, untuk bambu kopin ini sepertinya kurang cocok gitu ya kalau misalnya kita jadikan sebagai investasi jangka panjang gitu. Jadi mungkin kalaupun misalkan kita mau masuk untuk investasi ke bank bukopin, sepertinya akan lebih bagus kalau misalkan investasinya investasi jangka pendek saja gitu ya. Setidaknya menumbuhkan aset dulu seperti itu. Tapi untuk jangka panjang, saya rasa kalau dari segi fundamental kurang meyakinkan gitu ya. Bagaimanapun kita ingin kalau misalnya jangka panjang investasi kita membuat aset kita bertambah seperti itu kan. Tapi melihat dari histori harga sahamnya sendiri, ini terus mengalami penurunan seperti itu dari tahun ke tahun. Baik, mungkin untuk analisis saham dengan kode emiten BBKP dari saya sekian. Kalau misalkan teman-teman ada yang memiliki cara analisis yang berbeda, silahkan mungkin bisa tulis komentar ya di kolom komentar, yang sehingga kita bisa saling tukar pikiran gitu ya, bagaimana kita menganalisis secara teknikal dan fundamental suatu saham tertentu. Oke, baik, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like ya, dan juga notifikasi jangan lupa. Oke, baik, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.